Ivan Mitri. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena perjuangan. Dalam relasi Pukul romantis. 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku emas. dengan suara yang Kenapa mereka membuat belum sengit. pergi? Jadi, buatlah musik, meski tak ada seorang pun yang mendengar. Cinta dalam segala aspeknya. Cinta, kata Dr. Fromm, ialah satu-satunya jawaban memuaskan bagi persoalan eksistensi manusia. Namun, banyak dari kita tak sanggup mengembangkan kemampuan diri untuk mencintai pada taraf yang benar-benar dapat diperhitungkan, seperti cinta yang terdiri atas sebongkah kedewasaan, pemahaman diri, dan keberanian. Seperti halnya seni yang lain, belajar mencintai menuntut praktik dan konsentrasi. Bahkan lebih dari seni yang lain itu pula menuntut adanya pemahaman dan kemurnian di dalamnya. Di buku yang begitu mengejutkan ini, Dr. Fromm membicarakan cinta dalam segala aspeknya. Tak hanya cinta yang romantis dan segala kesalahkaprahan konsep yang mengitarinya, namun juga arti cinta orang tua kepada anaknya, cinta antar saudara, cinta erotis, mencintai diri sendiri, dan cinta kepada Tuhan. Pengantar. Pembacaan atas buku ini akan menjadi pengalaman mengecewakan bagi siapapun yang berharap arahan mudah dalam seni mencintai. Buku ini, sebaliknya, ingin menunjukkan bahwa cinta bukan sekedar soal perasaan yang dengan mudahnya dieluk-elukan siapapun, tanpa memedulikan setelah seberapa dewasakah seseorang yang dicintai, misalnya. Hal demikian ditunjukkan untuk meyakinkan pembaca bahwa segala upaya mencintai berpotensi gagal, tak terkecuali bagi seseorang yang paling gigih sekalipun dalam mengembangkan habis-habisan kepribadiannya. Sehingga bagi seseorang yang tengah menggapai sesuatu yang diorientasikan untuk hal-hal produktif, kepuasan dalam diri seorang pecinta tak dapat dicapai tanpa berbagai kemampuan, seperti mencintai satu dengan yang lainnya, kerendahan hati yang tak dibuat-buat, keberanian, keyakinan, dan disiplin. Namun, banyaknya kesulitan dalam mengerjakan tugas ini tak seharusnya menjadi alasan untuk sama sekali tak mencoba mengetahui berbagai kesukaran itu, beserta kondisi-kondisi apa yang dapat digunakan untuk mencapainya. Demi menghindari kerumitan yang tak perlu, saya telah mencoba untuk mengatasi hal tersebut dengan merumuskannya ke dalam sebuah bahasa. Sejauh itu memungkinkan, juga bukan sesuatu yang teknis. Untuk rumusan lainnya, saya tidak menemukan solusi yang sepenuhnya memuaskan. Misalkan, yang disebut menghindari pengulangan gagasan yang telah saya curahkan pada buku saya sebelumnya. Pembaca telah familiar, khususnya dengan Escape from Freedom, Man for Himself, dan The Saint Society, yang di dalam buku ini akan dijumpai nantinya berbagai gagasan dalam karya tersebut. Namun, The Art of Loving, Seni Mencintai, tak sekedar rekapitulasinya. Buku ini menyajikan beberapa gagasan yang melampaui curahan karya-karya terdahulu, dan tentu saja kadang-kadang juga lebih lawas. Demi memperoleh perspektif baru untuk menyajikan fakta yang secara keseluruhan difokuskan pada satu topik, sekitar apa yang dimaksud dengan seni mencintai. Ia tak tahu apa-apa, tak mencintai apa-apa. Ia tak dapat melakukan apapun, tak juga memahami apapun. Ia yang tak paham apapun, sama sekali tak berguna. Tapi ia yang memahami, begitu pula mencintai, memerhatikan, menatap, kekayaan pengetahuan yang termaktub dalam suatu hal lebih agung ketimbang cinta itu sendiri. Tiap orang yang tengah membayangkan matangnya seluruh buah, seperti halnya matangnya stroberi, tak mengerti apa-apa tentang anggur. Paracelsus. Apakah cinta itu seni? Apakah cinta itu seni? Kalau iya,
itu memerlukan pengetahuan dan upaya, ataukah cinta merupakan sebentuk perasaan menyenangkan, di mana untuk mengalaminya seperti bermain home pimpa, sesuatu yang jatuh kepada orang yang beruntung saja. Buku mungil ini didasarkan pada premis awal, sedangkan tanpa diragukan lagi, sebagian besar orang saat ini mempercayai premis yang paling akhir. Tak ada seorang pun yang berpikir bahwa cinta tidaklah penting. Mereka haus akan hal itu. Tak henti-hentinya, mereka menonton berbagai film yang berkisah tentang cinta yang membahagiakan dan menyedihkan. Juga mendengarkan ratusan lagu tak bermutu tentang cinta, namun hampir tak ada yang berpikir bahwa ada sesuatu yang perlu dipelajari tentang cinta. Sikap aneh ini didasarkan atas bermacam premis, baik tunggal ataupun campuran, yang cenderung mempertahankan premis itu. Banyak orang melihat persoalan cinta, khususnya saat tengah dicintai, ketimbang saat mencintai, dari sebuah kemampuannya saat mencinta. Dari sini, rumusnya terletak pada bagaimana caranya dicintai, bagaimana caranya memiliki kapasitas untuk dapat dicintai. Demi sampai pada tujuan itu, mereka menempuh beberapa jalur. Pertama, yang biasanya banyak dilakukan laki-laki, yaitu menjadi sukses, berkuasa, dan mendapatkan kedudukan tertentu dalam tatanan sosial. Lainnya, biasanya banyak dilakukan perempuan, yaitu dengan membuat dirinya menarik, dengan menonjolkan satu bagian tubuhnya, apa yang dikenakannya, dan sebagainya. Cara lain untuk membuat dirinya menarik, baik dilakukan laki-laki maupun perempuan, yaitu menumbuhkan sikap menyenangkan, memunculkan obrolan yang memikat, suka menolong, bersikap sederhana, dan tak suka menyinggung. Berbagai cara untuk membuat dirinya agar dapat dicintai itu sama dengan kebiasaan untuk membuat dirinya sukses, seperti untuk menyaingi teman-teman dan mempengaruhi banyak orang. Kenyataannya, apa yang banyak orang pikirkan untuk menjadi seseorang yang dapat dicintai dalam budaya kita, pada dasarnya perpaduan antara menjadi terkenal dan mempunyai daya tarik seksual. Premis kedua di balik sikap itu adalah asumsi bahwa tak ada satu hal tentang cinta yang dapat dipelajari. Persoalan cinta adalah permasalahan objek semata, bukan persoalan yang lahir dari buah pemikiran. Orang-orang berpikir cinta itu sederhana, tapi mereka tak mampu menemukan objek yang layak untuk dicintai, ataupun tak sanggup dicintai, dengan berbagai kesulitannya. Sikap ini memiliki alasan-alasan mendasar dalam perkembangan masyarakat modern. Penyebabnya adalah adanya satu perubahan besar yang terjadi pada abad 20 dengan adanya penghormatan atas pilihan dari objek cinta. Pada masa Victoria, dalam beberapa budaya, cinta merupakan pengalaman personal yang paling tidak spontan, yang kemudian memungkinkannya untuk menuntun ke jenjang pernikahan. Kebalikannya, pernikahan adalah hal yang disepakati oleh adat, baik melalui keluarga masing-masing dengan perantara pernikahan atau tanpa bantuan perantara. Hal itu diputuskan atas dasar pertimbangan sosial, dan cinta diharapkan berkembang saat pernikahan telah dilangsungkan. Pada beberapa generasi terakhir, konsep cinta yang romantis telah hampir menjadi sesuatu yang universal di dunia barat. Di Amerika Serikat, kepentingan yang bersifat adat tak sepenuhnya absen. Banyak orang demi mencari cinta romantis sesuai pengalaman pribadinya akan cinta, kemudian menuntunnya ke jenjang pernikahan. Konsep baru kebebasan dalam cinta ini menyimpulkan tumbuh pesatnya gagasan atas pentingnya objek. Di saat yang bersamaan, terdapat penolakan terhadap pentingnya fungsi.
Kaitan erat faktor tersebut merupakan karakteristik khusus lain dari budaya kontemporer. Keseluruhan budaya kita didasarkan pada hasrat membeli dalam bingkai gagasan pertukaran yang saling menguntungkan. Kebahagiaan manusia modern terdiri atas perasaan gembiranya saat melihat jendela pusat pembelanjaan dan ketika membeli segala sesuatu yang mampu dibeli, baik dengan membayar langsung maupun dicicil. Laki-laki atau perempuan memandang orang lain dengan cara yang serupa. Bagi laki-laki, seorang perempuan yang menarik, dan bagi perempuan, seorang laki-laki yang menarik adalah hadiah dari apa yang mereka kejar. Menarik biasanya diartikan sepaket manis kualitas yang populer dan dicari di pasar kepribadian. Apa yang secara spesifik membuat seseorang menarik tergantung pada tren zaman, baik fisik maupun mental. Sepanjang abad 20-an, gadis pemabuk dan perokok, tangguh dan seksi adalah yang menarik. Tren hari ini bergeser pada tuntutan lebih kepada urusan rumah tangga dan sifat pemalu. Pada akhir abad 19 dan di awal abad ini, laki-laki harus memiliki sifat agresif dan ambisius. Sekarang, ia harus memiliki sifat sosial dan toleran demi tuntutan sepaket yang menarik itu. Pada beberapa tingkatan, arti jatuh cinta biasanya berkembang hanya dalam hal yang berkaitan dengan komoditas manusia semata, seperti saat capaian kepemilikan seseorang dipertukarkan. Saya tak laku. Artinya suatu objek harus mampu diinginkan menurut pandangan nilai sosialnya. Dan pada saat yang bersamaan, seseorang harus menginginkan saya melalui pertimbangan atas adanya aset yang jelas dan tersembunyi, dan juga berbagai hal yang potensial. Dua orang dengan demikian jatuh cinta seketika mereka merasa telah menemukan objek terbaik di pasar, memperhitungkan keterbatasan atas kepemilikan nilai tukar mereka. Seringnya, seperti saat membeli rumah, hal potensial tersembunyilah yang dapat dikembangkan, memainkan peran yang mampu dipertimbangkan menjadi suatu tawaran. Dalam sebuah budaya yang berorientasi pada keuntungan pasar, serta kesuksesan material merupakan nilai yang tak tertandingi. Ada sedikit alasan untuk merasa terkejut bahwa relasi cinta manusia menuruti pola yang sama dengan pertukaran yang dikendalikan oleh komoditas dan pasar tenaga kerja. Kesalahan besar ketiga ialah pada asumsi ketiadaan sesuatu yang patut dipelajari tentang cinta, bersandar pada kebingungan antara pengalaman awal ketika jatuh cinta dan penetapan keadaan saat sedang mencintai, atau mungkin lebih baiknya kita katakan cinta yang permanen. Jika dua orang berbeda lalu menyatakan komitmen kebersamaan, seketika tembok batas di antara mereka runtuh dan merasakan kemesraan menyatu. Momen penyatuan itulah merupakan satu dari pengalaman paling membahagiakan, paling menggairahkan dalam kehidupan. Itu lebih dari segala yang mengagumkan dan merupakan keajaiban bagi setiap orang yang tengah menjomblo, menutup diri, dan tanpa cinta. Keajaiban dari kemesraan yang tiba-tiba itu seringkali dipermudah oleh sebab-sebab disatukannya ataupun dimulainya ketertarikan seksual dan penyempurnaannya. Namun, jenis cinta demikian sangatlah alami dan tak bertahan lama. Kedua orang itu menjadi saling kenal, kemesraan mereka semakin kehilangan karakter uniknya, sampai sifat antagonisme, kekecewaan mereka, perasaan bosan yang sama akhirnya menghapus apapun yang tersisa dari kebahagiaan semula. Bahkan, awalnya mereka tak mau tahu tentang semua ini. Kenyataannya, mereka menganggap intensitas dari jatuh cinta ini membuat mereka menggila satu sama lain
demi membuktikan seberapa besar cinta mereka. Sementara yang dapat dibuktikan ternyata hanyalah sekedar kesepian mereka sebelumnya. Sikap demikian bahwa tiada yang lebih mudah ketimbang mencintai berlanjut menjadi gagasan umum tentang cinta yang berbanding balik dengan satu pembuktian yang sangat besar sebagai lawannya. Terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan dengan keras, bermacam upaya yang dimulai dengan harapan dan permohonan yang begitu besar, dan bahkan senantiasa gagal saat mencinta. Jika ini menjadi kasus yang disejajarkan dengan aktivitas lainnya, orang-orang mesti sepenuh hasrat akan memahami penyebab kegagalan dan belajar bagaimana seseorang dapat berlaku lebih baik, ataupun mereka akan menyerah pada aktivitas itu. Karena yang terakhir itu mustahil dilakukan dalam kasus percintaan. Tampaknya hanya ada satu cara untuk mengatasi kegagalan dalam mencintai, yaitu memeriksa alasan kegagalan dan memulai belajar tentang makna cinta. Langkah pertama yakni berangkat dengan menyadari bahwa cinta adalah sebuah seni. Seperti halnya hidup itu adalah sebuah seni. Jika kita ingin belajar bagaimana mencintai, kita harus sejalan dengan apa yang kita harus mulai. Seperti halnya ketika mempelajari seni yang lain, baik musik, melukis, pengrajin, atau seni pengobatan ataupun juga teknik. Langkah apa saja yang diperlukan untuk mempelajari seni? Proses belajar sebuah seni dapat dibedakan secara praktis ke dalam dua bagian. Pertama, dengan menguasai teori. Lainnya, yaitu dengan menguasai praktiknya. Jika saya ingin belajar seni pengobatan, pertama yang harus saya lakukan ialah mengetahui berbagai fakta tentang tubuh manusia dan mengenai berbagai macam penyakit. Saat saya telah mengetahui segala pengetahuan teoritis, saya tak langsung dapat disebut kompeten dalam seni pengobatan. Saya bisa disebut ahli dalam seni ini hanya setelah mampu mempraktikannya. Hingga akhirnya hasil-hasil teori dan praktik dari yang saya lakukan berlarut menjadi satu. Menurut insting saya, inilah inti dari penguasaan berbagai seni. Akan tetapi, di samping mempelajari teori dan praktik, terdapat faktor ketiga yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang ahli dalam seni. Menguasai seni haruslah menjadi perhatian yang utama. Tak ada yang lebih penting ketimbang seni di dunia ini. Ini berlaku bagi seni musik, pengobatan, pengrajin, dan cinta. Dan mungkin di sini bersandar pula jawaban atas pertanyaan mengapa orang-orang dalam budaya kita sangat jarang mencoba mempelajari seni ini, meskipun kegagalan-kegagalannya begitu jelas. Seperti tak mempedulikan betapa dalamnya keinginan mencintai. Hampir segala hal lain dipertimbangkan lebih daripada cinta. Kesuksesan, prestis, uang, kekuasaan. Hampir segala energi kita gunakan untuk mempelajari bagaimana mencapai banyak tujuan itu, dan sedikit sekali yang mempelajari seni mencintai. Mungkinkah yang pantas dipelajari hanyalah hal-hal yang mana dengan itu seseorang bisa mendapatkan uang atau kehormatan, sedangkan cinta yang satu-satunya menguntungkan jiwa dalam makna modern tak berarti apapun? Apakah suatu kelebihan bagi kita untuk tak berhak menghabiskan banyak energi untuknya? Bagaimanapun, ini semua memungkinkan. Pembicaraan berikut akan membahas seni mencintai dalam arti yang telah dibagi-bagi sebelumnya. Pertama, saya akan membicarakan teori cinta, dan ini akan menjadi bagian yang lebih banyak menjadi perhatian dalam buku ini. Kedua, saya akan membicarakan praktik cinta.
setidaknya dapat dikatakan sebagai praktik seperti halnya pada bidang lainnya.